Kembali di Kompas Siang, Saudara, kurang dari 10 hari lagi upacara 17 Agustus akan digelar di IKN dan serangkaian persiapan dilakukan. Salah satunya soal kendaraan yang akan digunakan para tamu undangan yang sempat gaduh menyebutkan menyewa mobil hingga 1.000 unit. Publik dibuat gaduh dengan jumlah kendaraan yang bakal disewa pemerintah untuk operasional para tamu undangan dalam upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara Nusantara. Angkanya diduga mencapai 1.000 unit. Tak hanya itu, harga sewa per unitnya juga dibanderol 25 juta rupiah. Istana pun merespons. Bantahan datang dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Menurut Heru, kendaraan yang dipersiapkan Seknek hanya untuk rombongan presiden, maksimal 30 mobil. Sementara untuk memfasilitasi tamu undangan memasuki area IKN akan menggunakan bus yang disiapkan pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas, Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, jadi yang benar berapa unit, Pak? Jadi yang benar berapa unit, Pak? Ya, kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Ya, kalau tidak menyewa ya angka itu kan tidak ada. Rangkaian sebagian besar adalah yang sudah ada di Seknek. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal kendala transportasi di IKN. Pratikno bilang transportasi untuk tamu-tamu negara di kawasan IKN akan menggunakan bus. Sementara soal harga sewa 25 juta rupiah per mobil juga dibantah. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pak, 25 juta per hari untuk apa? Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita, dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Sebelumnya ramai, Ketua DPD Asperda Kalimantan Timur menyebut sudah ada tanda tangan perjanjian dengan pemerintah terkait pengadaan mobil untuk memfasilitasi tamu negara dalam rangka upacara 17 Agustus di IKN. Namun dalam program Kompas Malam, Ketua Asperda Kaltim mengklarifikasi jumlah kendaraan yang disewa. Total sekitar 50 unit kendaraan yang diajukan ke Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah untuk operasional di IKN untuk beragam jenis kendaraan. Meluruskan berita-berita yang sangat viral saat ini ya Mas. Sebenarnya berita tersebut itu berita hoax kalau pemerintah itu memesan 1.000 unit dari pengusaha rental di Kalimantan Timur, Asperda ataupun komunitas-komunitas yang lain. Yang saya katakan kemarin adalah untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3.000 undangan itu membutuhkan sekitar 1.000 unit itu memang ada. Kalau kita hitung dari jumlah undangan yang hadir pada saat HUT RI ke-79 nanti di IKN. Surat perjanjian itu berapa? Oh, kita tidak ada MOU dengan pemerintah. Tidak ada. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya yang kita suplai, kita juga suplai unit itu juga pada rekanan sesama rental. Ya, kalau dari saya sendiri atau teman-teman yang lain belum ada laporan ke kami. Kalau dari kami sendiri ya masih angka puluhan aja lah. 50 dan jenisnya beraneka ragam, bisa disimpulkan sementara seperti itu. Kalau untuk saya sendiri belum ada tempat yang lain, ya masih di bawah 50. Peringatan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara meningkatkan permintaan penyewaan mobil di Kota Balikpapan. Hampir seluruh mobil di sejumlah perusahaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan telah terpesan. Pemesanan itu berasal dari berbagai kalangan,
mulai dari Sekretariat Presiden, lembaga kementerian, hingga swasta. RI 1 dari pemerintahan, dari swasta itu kita ada yang sudah booking. Sebelum Agustus pun banyak dari tanggal 29 Juli sampai tanggal rata-rata pesen itu di tanggal 20 Agustus sampai selesai dengan upacara di IKN full. Kesiapan transportasi di Ibu Kota Nusantara IKN yang akan digunakan untuk peringatan HUT ke-79 RI telah dicek. Ditjen Perhubungan Darat menyebut akan menyediakan 97 bus yang beroperasi pada 10 hingga 18 Agustus 2024 untuk melayani tamu undangan di luar tamu VVIP. Para tamu undangan upacara di IKN nantinya tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi. Jumlah tamu undangan pun dibatasi. Total, ada 3.000 orang diundang untuk 2 sesi di IKN Nusantara, yakni upacara pagi dan sore hari. Tim Liputan Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV Iskandar Amir yang memiliki laporan dari persiapan jelang upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Iskandar, kemarin Menko Polhukam memantau langsung proses pembangunan Istana Negara di IKN dan mengklaim sudah prosesnya mencapai 90%. Lalu seperti apa pantauan Anda hingga saat ini persiapan, terutama pembangunan di IKN? Ya, baik Juno dan saudara, seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa kondisi hari ini Ibu Kota Negara sudah mencapai 90%. Hal ini juga meliputi seperti layanan air, lapangan upacara, fasilitas internet, dan sebagainya. Sementara untuk Istana Garuda sendiri sudah disampaikan bahwa sudah mencapai 100%. Namun memang kondisi di istana sebelum Presiden Joko Widodo berkantor secara bertahap furniture atau kelengkapan kantor di Istana Garuda masih akan dilengkapi oleh pihak PUPR, Juno. Ya, standar dan, yang ya, silakan. Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa Istana Negara ini juga merupakan salah satu karya anak bangsa yang dimana Istana Negara sebelumnya merupakan peninggalan kolonial Belanda, Juno. Baik, ya Iskandar, yang menjadi sorotan publik juga adalah adanya anggaran yang membengkak karena Mensesnek mencantumkan ada upacara yang dilakukan di IKN dan juga Jakarta. Namun khusus di IKN, masyarakat menyoroti terkait dengan polemik adanya penyewaan mobil. Dari pantauan Anda seperti apa, berapa total mobil yang akan disewa dan juga berapa harga sewa per unitnya untuk tiap harinya? Baik, Juno dan saudara, sempat terjadi polemik dengan jumlah kendaraan yang berkisar 1.000 unit kendaraan. Namun hal ini sudah dibantah oleh beberapa pihak, sementara pihak Sesnek seperti kita ketahui bahwa hanya rombongan Jokowi sekitar 30 unit. Sementara untuk Asperda sendiri atau Asosiasi Perusahaan Rental Daerah di Kalimantan Timur bahwa tidak ada menyebutkan angka 1.000 unit untuk keperluan rombongan Presiden yang nantinya pada HUT RI ke-79 di IKN. Hanya sekitar kurang lebih 50 unit saja. Dan untuk harga diakui memang beragam atau dinamis. Saat ini meski ada peningkatan namun dinamis, tidak mencapai harga yang disebutkan sebelumnya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Iskandar Amir dari IKN Kalimantan Timur. Dan saudara, di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan akses air bersih dan adanya polusi udara yang dialami warga di sekitar kawasan pembangunan IKN. Hal ini menjadi penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dengan visi berkelanjutan yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi memastikan air dan listrik sudah mengalir. Kendati demikian, warga sekitar masih kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih.
Belum lagi masalah polusi udara yang menjadi dampak dari pembangunan IKN. Dengan pembangunan IKN yang terus berlanjut, bukankah pemerataan pembangunan bagi warga sekitar juga harus menjadi prioritas pemerintah? Masuk dalam bagian dari ibu kota Nusantara, warga Kecamatan Sepaku hingga kini masih belum bisa menikmati air bersih, seperti kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Masih ada masyarakat yang harus mengambil air dari sumur atau membeli air yang ditampung dalam tandon. Agus, warga desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, mengaku dirinya masih membeli air yang ditampung dalam tandon. Ia berharap pemerintah segera memberi subsidi untuk mendaftarkan rumahnya ke PDAM. Air sementara ini sih sebagian sudah ada yang pakai PDAM ya, sebagian pakai PDAM, sebagian masih pakai alam sumur, dan ada juga yang beli tandonan. Kalau Bapak? Saya pakai tandonan. Itu harganya berapa, Bapak? 80.000 per tandon, 1.200 liter, itu kepake bisa 5 bahkan bisa sampai 10 hari. Itu menurut Bapak mending pakai tandon apa mending PDAM lebih murah? Sebenarnya sih mungkin orang-orang yang sudah pakai PDAM enak pakai PDAM, cuma kita pendaftarannya yang berat, kena 4 juta lebih kan. Gitu. Pendaftaran, istrinya kita nyambung PDAM-nya kan, sampai mengalir ke rumah 4 juta. Sementara Yusuf, warga desa Bukit Raya, tidak membantah dampak ekonomi dari pembangunan IKN. Namun ia mengeluhkan debu yang ditimbulkan dari proyek IKN. Apalagi ia tinggal bersama dengan orang tuanya yang lanjut usia. Bila dibiarkan, kondisi ini tentu mengancam kesehatan warga di sekitar kawasan IKN. Ya, yang jelas kalau pemukiman yang terdampak paling parah debu, Mbak. Kalau ikut dampaknya ya, karena memang di tadi pinggir jalan, kemudian volume kendaraan semakin banyak, jadi debunya luar biasa. Toko yang buka atau usaha-usaha warga? Jelas pasti. Karena terutama makan ya, rumah makan, karena semakin banyaknya orang konsum kebutuhan makanan juga semakin tinggi, jadi banyak banget yang terutama rumah-rumah makan kecil lah yang udah mulai tumbuh lah. 28 Juli lalu, Presiden Joko Widodo bermalam untuk pertama kalinya di Istana Garuda IKN. Meski tidurnya tak nyenyak, Jokowi mengklaim air, listrik, dan internet sudah masuk ke IKN. Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Furniturnya sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Ya nanti saya bermalamnya di istana. Sementara soal debu, Presiden Joko Widodo tidak membantah ibu kota Nusantara menyebabkan debu yang banyak karena pembangunan masih dalam proses pengerjaan. Ditambah lagi cuaca IKN yang panas. Warga setempat, Pak. Ya, jadi ini memang masih dalam pertama masih dalam proses pekerjaan ya. Jadi dalam kondisi kalau pas nggak hujan panas ya debunya banyak. Menanggapi masalah polusi udara di sekitar kawasan pembangunan IKN, penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, bilang pihaknya sudah memfasilitasi masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menangani dampak dari pembangunan IKN. Pusat juga membantu rumah sakit kami yang ada di Sepaku dan tidak ada, semua juga kita sudah lakukan sosialisasi dan bagaimana mereka mendapat bantuan bidang kesehatan. Ini Bapak Pusat dan pemerintah daerah sudah berkolaborasi untuk menangani dampak. Sebenarnya itu kan pembangunan yang harusnya ada debu, tapi kan itu kan bisa minta ruang. Tapi kami sudah bersama-sama dengan pemerintah pusat itu menangani. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai pemerintah harus mendorong pemerataan pembangunan dan tidak hanya berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Menurut Nirwono, pemerintah bisa membangun sistem pengolahan air minum untuk menanggulangi krisis air bersih di Sepaku.
fokus seperti ketersediaan air di bendungan Sepaku Semoy, terus kemudian ada embung dan juga intake serta jaringan perpipaan, itu sebenarnya fokusnya ke arah sana, jadi ke arah KIPP Mbak Renata. Jadi ini yang menjadi fokusnya Kementerian PUPR. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tentu pada saat bersamaan seharusnya, nah ini yang kalau saya lihat agak misleadingnya di sini, yaitu tidak menyediakan secara merata ketersediaan air bersih bagi warga sekitarnya. Kini solusi dari pemerintah dinanti agar dampak paparan debu akibat pembangunan infrastruktur IKN tidak mengganggu kesehatan warga, serta adanya kesetaraan pembangunan daerah di sekitar IKN. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi Saudara, Pilgub Jakarta dan Sumatera